Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang penulisan tugas akhir, tesis, dan disertasi bagian 2. Tentang penelitian payung dan jenis penelitian. Penelitian payung adalah penelitian kolaboratif suatu tema besar penelitian yang bisa dibagi dalam beberapa subtema penelitian yang lebih kecil. Jika digabungkan, masing-masing subtema penelitian menjadi bagian yang saling melengkapi. Dan jika dipisah, dapat berdiri sendiri. Misalnya penelitian S3, ini merupakan tema besar yang bisa dibagi menjadi beberapa subtema penelitian lebih kecil oleh peneliti S2, nantinya dalam bentuk tesis, dan peneliti S1 yang nanti akan menjadi tugas akhir. Kemudian kami akan menjelaskan jenis penelitian, baik itu berupa tugas akhir, tesis, disertasi, yang bisa berupa pertama studi literatur, kemudian kedua penelitian atau model di laboratorium, yang ketiga model matematik, bisa membuat software atau menggunakan software yang sudah ada. Kemudian yang keempat adalah perencanaan atau perencanaan ulang atau redesign dari suatu infrastruktur. Sekarang kita lihat tentang studi literatur. Dalam studi literatur itu kita mengkaji banyak literatur ya, yang bisa berupa buku, jurnal, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bidang ilmu sosial itu banyak melakukan studi literatur ini. Sebagai contoh adalah kerjasama penelitian antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk membuat peraturan pemerintah pengaturan seaplane waterways. Seaplane adalah pesawat yang bisa landing dan take off di perairan ya. Apakah itu di pantai, danau, atau sungai. Sedangkan waterbase itu adalah semacam pelabuhan atau bandaranya seaplane. Nah ini gambar di samping, ini adalah contoh seaplane yang sedang merapat di dermaga. Dalam penelitian ini kita mengacu banyak acuan ya atau referensi, diantaranya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri tentang penerbangan, kebandarudaraan, kenavigasian, tatanan kebandarudaraan, pelayaran, alur pelayaran, kepelabuhanan, sertifikasi bandara, dan sebagainya. Kita juga mengacu pada standar internasional, diantaranya adalah IMO, ICAO, FAA, SOLAS. Nah, produk dari penelitian ini adalah peraturan pemerintah tentang seaplane dan water aerodrome atau waterbase. Nah, hasilnya nanti itu juga dilengkapi dengan naskah akademik, FGD, ya, forum group discussion, sosialisasi berupa seminar. Nah, penelitian ini sangat bagus karena melibatkan beberapa bidang ilmu, ya, yaitu ilmu hukum, ilmu teknik, dan ilmu ekonomi. Kebetulan yang dari teknik itu saya terlibat, ya. Dari hukum itu Prof. Marsudi Triatmojo, dari ekonomi Pak Hengki. Kemudian dalam penelitian ini, itu dosen melibatkan mahasiswa sebagai asisten peneliti. Asisten saya itu adalah Mas Rizky, Mas Revo,
Mas Boris ya. Yang ketiganya ini dari mahasiswa S2 program studi MSTT atau Magister Sistem dan Teknik Transportasi. Kemudian tentang penelitian model di laboratorium. Tujuan dari penelitian ini adalah pemahaman perilaku fisik fenomena alam di laboratorium. Kita sulit mencermati perilaku gelombang pecah ya. Berapa tinggi gelombang pecah, berapa kecepatan, berapa kecepatan limpasan gelombang, berapa erosi dasar yang terjadi karena gelombang pecah ini ya. Kalau kita melakukan pengukuran itu akan sangat berbahaya ya. Baik terhadap surveyornya maupun alat ukurnya ya. Alat ukur yang kita tempatkan di sini itu bisa terlempar oleh gelombang pecah ini. Sehingga alat ukur akan rusak. Demikian juga surveyor yang mengukur itu juga sangat membahayakan keselamatannya. Nah, untuk itu kita bisa membuat model gelombang pecah di saluran gelombang seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Jadi ini adalah gambar gelombang pecah di saluran gelombang. Kita dengan model ini itu kita bisa mengetahui berapa tinggi gelombang pecah, berapa kecepatan limpasan energi gelombang ini ya. Kalau misalkan dasar saluran gelombang ini terbuat dari kita tempatkan pasir ya, maka kita akan bisa mengetahui berapa kedalaman dasar pasir yang tererosi. Dalam penelitian di laboratorium itu dikenal istilah skala model ya. Yaitu perbandingan antara prototip dan model. Prototip adalah bentuk bangunan sesungguhnya yang dibangun di lapangan. Sedangkan model adalah bentuk serupa, persis sama dengan prototip, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini adalah contoh ya, misalkan ini adalah spillway dari suatu bendungan yang direncanakan oleh desainer dan oleh perencana. Misalkan tinggi bendungannya adalah 50 meter ya misalkan. Kemudian debit yang melimpas misalkan 1000 meter kubik per detik gitu. Ini adalah dalam desain ya. Dan bangunan ini itu sebelum dibangun di lapangan kita perlu membuat model di laboratorium. Nah, model ini itu bentuknya persis sama dengan prototip ini, hanya ukurannya itu yang diperkecil ya, sesuai dengan skala yang digunakan. Jadi kalau misalkan ya, ini tadi tingginya 50 meter, skalanya misalkan 1/25 ya, maka tinggi spillway di laboratorium itu adalah 2 meter ya. Dengan tinggi yang hanya 2 meter, itu kita bisa mencermati perilaku aliran di spillway ini. Juga di bangunan peredam energi ini. Jadi dengan dibuatnya model ini, itu dapat diprediksi perilaku aliran pada spillway yang akan dibuatnya. Beberapa kekurangan yang tidak atau belum diperkirakan dalam perencanaan dapat diketahui sehingga kekurangan tersebut bisa dihindari pada prototip yang akan dibangun. Selain itu, dengan model ini dapat dipelajari beberapa alternatif perencanaan sehingga akan dapat dipilih bangunan yang optimum. Nah, ini adalah pembuatan model ya. Berikut ini adalah contoh dari spillway, model spillway di laboratorium. Jadi seperti pada yang dijelaskan tadi ya, misalkan di
ukuran sesungguhnya nanti misalkan 50 meter ya, kalau misalkan kita buat skala 25 berarti yang kita buat di laboratorium itu tingginya adalah 2 meter. Dalam perencanaan itu digunakan rumus-rumus teoritis ya. Bisa juga dengan software tetapi terbatas. Kita tidak akan bisa tahu ya bahwa ternyata setelah dibuat model di sini itu ada olahan air yang putih ini ya. Ini adalah benturan antara air yang keluar dari spillway ini dan spillway ini. Demikian juga di sini. Jadi kalau dengan rumus-rumus teoritis itu kita tidak mungkin bisa menemukan kejadian seperti ini, kondisi seperti ini. Nah, dengan model ini kalau misalkan di sini ada kekurangan ya, itu bisa kita ubah. Bentuknya bisa kita ubah sehingga pada pertemuan ini itu bisa mulus gitu. Tidak terjadi olahan ya. Selain itu juga kita bisa mengubah ya bentuk-bentuk dari spillway ini sampai diperoleh hasil yang terbaik. Nah, kemudian dari hasil model ini itu kita bisa memprediksi apa yang terjadi nanti setelah spillway ini dibangun. Dan kalau ada kekurangan yang bisa kita peroleh selama pembuatan model ini, itu kita bisa perbaiki untuk desain yang nanti dibangun di lapangan. Nah, ini adalah manfaat dari model di laboratorium. Kemudian ini ada contoh lagi ya, model pemecah gelombang dari suatu pelabuhan. Nah, ini adalah kolam pelabuhan. Nah, ini adalah papan-papan ya yang didukung oleh pipa-pipa ini yang digunakan untuk mengukur tinggi gelombang di perairan pelabuhan. Nah, dengan model ini kalau kita buat gelombang dari sini ya, nanti akan terhalang oleh pemecah gelombang, kemudian ketenangan di kolam pelabuhan ini bisa kita cermati. Bisa kita ukur tinggi gelombangnya. Nah, ini adalah manfaat dari model di laboratorium. Selain itu, kita juga bisa meneliti ya stabilitas dari butir lapis lindung atau armor unit ini ya. Apakah ini dari batu atau tetrapod atau ejek dan sebagainya. Kita bisa lihat stabilitasnya. Jadi ini adalah manfaat dari model yang nanti dengan model ini kita bisa mengetahui perilaku aliran baik itu di spillway ya seperti ini atau ketenangan di pelabuhan yang itu nanti akan kita proyeksikan ke dalam prototip, dalam desain prototip. Dalam penelitian di laboratorium itu akan dilakukan sejumlah seri pengukuran yang sangat banyak ya. Misalkan dalam pengukuran gelombang di saluran gelombang tadi ya, kita bisa membuat variasi kedalaman air. Kemudian tinggi gelombang juga divariasi. Periode gelombang juga divariasi. Sehingga seri pengukurannya itu bisa sangat banyak. Bisa puluhan seri pengukuran. Nah, yang saya sarankan itu jangan mengukur seluruh seri sampai selesai baru dianalisis. Karena kalau data sudah sangat banyak dan ternyata yang kita lakukan itu salah, maka sulit akan mengulanginya. Karena kita harus mengulangi puluhan atau ya puluhan seri pengukuran itu. Untuk itu sebaiknya ya diukur 1 atau 2 seri pengukuran, kemudian dianalisis, dibuat grafiknya, kemudian dipahami perilakunya. Kalau ternyata belum benar, dicari kesalahannya itu apa. Kemudian kita perbaiki. Nah, kalau sudah yakin benar, baru dilanjutkan untuk seluruh seri pengukuran yang lain. Nah, ini yang perlu dipahami ya.
Kemudian yang ketiga adalah model matematik. Penelitian model matematik itu bisa berupa pembuatan software atau penggunaan software yang sudah ada. Nah, dalam penggunaan software itu mahasiswa akan menguasai software untuk perancangan infrastruktur. Saya sering menyarankan kepada mahasiswa untuk belajar dan kursus software selama kuliah. Karena nanti pemahaman software ini akan dibawa ketika mahasiswa tersebut telah lulus dan bekerja. Banyak software yang beredar ya di pasaran. Ada ya, ini saya tunjukkan beberapa contoh. Misalkan adalah software HECRAS. Ini adalah software untuk memodelkan hidrolika di saluran terbuka. Ya. Misalkan hidrolika sungai. Misalkan untuk pekerjaan pengendalian banjir. Kemudian ada software HEC-HMS. Ini untuk analisis hidrologi, flood routing ya, pada suatu bendungan misalkan. Nah, dua software ini, HECRAS dan HEC-HMS, itu sudah gratis ya, open access. Jadi kita bisa download dari internet ya. Kemudian ada software lainnya, yaitu diantaranya Plaxis ya. Ini untuk stabilitas lereng. Kemudian ada software SAP 2000. Ini untuk analisis struktur ya. Dan masih banyak lagi software-software yang terkait untuk pemodelan suatu fenomena alam. Nah, berikut adalah contoh dari analisis model HECRAS ya. Ini untuk pengendalian banjir. Jadi yang bidang warna biru ini adalah menunjukkan bidang air ya ketika banjir. Kemudian yang grafik ini merah dan hitam ini adalah elevasi permukaan tanggul. Nah, dari model ini itu kita bisa memahami, bisa mengetahui bahwa pada elevasi tanggul yang lebih rendah dari muka air ini, itu akan terjadi luapan air. Sehingga di sini akan terjadi banjir. Ya. Nah, kita dengan model ini itu perlu melakukan normalisasi sungai ini. Apakah melakukan pengerukan dasar sungai ini kan dasarnya ini naik ya. Berarti di sini ada sedimentasi. Ini bisa kita keruk atau kita meninggikan tanggul yang ada di sini. Sehingga air banjir tidak lagi meluap. Ini contoh dari hasil model HECRAS. Kemudian gambar berikut ini adalah hasil flood routing dari software HEC-HMS untuk menganalisa, mendesain ya, cover dam dan terowong pengelak. Jadi yang biru ini adalah hidrograf banjir. Ya. Kemudian yang oranye ini adalah hidrograf outflow. Nah, dari sini nanti kita akan bisa mengetahui elevasi banjirnya itu berapa. Sehingga kita bisa menentukan berapa elevasi sisi atas cover dam. Kemudian ini adalah contoh penggunaan software SAP 2000 pada perencanaan dermaga. Gambar ini menunjukkan defleksi dermaga. Jadi kita nanti akan tahu berapa defleksinya, berapa momen dan gaya-gaya yang terjadi pada dermaga ini, sehingga kita bisa mendesain beton dan tulangannya. Kemudian yang sisi paling kiri ini adalah hasil model dari Plaxis ya, yang berupa total displacement. Ini adalah untuk mendesain dermaga
suatu pelabuhan yang terbuat dari turap ya. Jadi dengan adanya beban di atas dermaga, kemudian di sini kedalaman pelabuhan, ini turapnya ini akan terdorong ke samping. Nah, ini adalah defleksi dari hasil model Plaxis ini. Dan masih banyak model-model yang lain ya, yang sangat membantu dalam pemodelan perilaku alam di alam ya, dan juga untuk perencanaan infrastruktur. Kemudian berikutnya ini adalah penelitian tentang perencanaan dan perencanaan ulang suatu infrastruktur. Nah, penelitian ini itu melatih mahasiswa untuk melakukan perencanaan suatu infrastruktur ya. Bisa berupa dermaga, perencanaan jalan, perencanaan jembatan, sistem drainasi, pelabuhan, bangunan pantai, bandara, bendungan, PLTA, dan sebagainya. Nah, saya berikan contoh ya, desain dermaga suatu pelabuhan batubara yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya, namanya Abdurrahman ya, tahun 2018. Hasil penelitiannya ini sangat bagus ya. Dia mendesain alur pelayaran dengan adanya pengaruh pasang surut ya. Kemudian gaya sandar dan tarian kapal, kemudian juga perencanaan vendor, analisis struktur dengan menggunakan SAP 2000, dan desain fondasi. Jadi ini adalah gambarnya ya, gambar yang ini, garis ini, itu adalah dasar sungai. Jadi pelabuhannya, dermaganya itu berada di sungai. Nah, kita mendesain berapa dasar sungai ini supaya tongkang itu bisa masuk ke pelabuhan, ke muara sungai dengan pengaruh pasang surutnya. Ini adalah tongkangnya. Nah, dari hasil ini itu kita perlu mengeruk dasar sungai menjadi yang ini. Sehingga nanti kapal bisa merapat ke sini. Nah, ini adalah dermaganya. Ini lantai dermaga yang didukung oleh tiang-tiang pancang. Ini adalah kren untuk membongkar batu bara yang ada di tongkang ini untuk dipindah ke lapangan penumpukan batu bara. Ini adalah tampak melintangnya. Ya. Kemudian ini adalah tampak depannya. Ini lantai dermaganya yang didukung oleh tiang-tiang pancang ini. Kemudian di depannya juga ada fender ini fender. Kemudian pada kren ini yang bebannya sangat besar, sangat berat, itu didukung oleh tiang-tiang pancang yang lebih rapat daripada yang bagian ini. Nah, ini contoh dari tugas akhir merencanakan suatu pelabuhan batu bara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon untuk bisa di-subscribe, dan kalau dirasa bermanfaat ya bisa di-share ke teman-temannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah beberapa pustaka yang saya gunakan untuk membuat bahan presentasi bagian kedua ini.